Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingin Hidayah dengan nomor NIM 210102520. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas materi mengenai relasi untuk memenuhi tugas akhir konsep dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Qawiyah MPD. Langsung saja masuk materi. Apa sih relasi itu? Relasi adalah suatu aturan yang memangsangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sebelum membahas relasi, kita harus mengkaji bahwa relasi adalah hubungan. Contoh dari relasi. Terdapat dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. A adalah himpunan anak dan B himpunan makanan kesukaan. Dinyatakan A adalah Cindy, Fatan, Tasya, Kesya, dan Najwa, dan B adalah bakso, soto, mie ayam, siomay, dan batagor. Hubungan relasi antara A dan B adalah makanan kesukaan. Misalnya, Cindy menyukai mie ayam, Fata menyukai bakso dan mie ayam, Tasya menyukai batagor, Kesya menyukai bakso dan siomay, Najwa menyukai batagor. Teman-teman bisa lihat diagram panah di samping. Domainnya adalah Cindy, Fatan, Tasya, Kesya, dan Najwa. Kodomainnya adalah bakso, soto, mie ayam, siomay, dan batagor. Range-nya adalah bakso, mie ayam, siomay, dan batagor. Teman-teman tahu nggak nih apa itu domain, kodomain, dan range? Masih bingung ya? Baik, saya akan membahas apa itu domain, kodomain, dan range. Himpunan daerah asal atau domain adalah himpunan pertama yang menghubungkan dengan himpunan kedua. Himpunan daerah kawan atau kodomain adalah himpunan kedua yang dihubungkan oleh tanda panah dalam suatu relasi. Daerah hasil atau range adalah elemen dari kodomain yang berelasi dengan elemen domain. Setelah teman-teman paham apa itu relasi, teman-teman juga harus paham cara menyatakan relasi. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Contohnya K yang beranggotakan sapi, kambing, jerapah, dan singa, dan L yang beranggotakan rumput, daun, dan daging. Dua himpunan di atas memiliki relasi yaitu makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram panah akan menjadi seperti berikut. Teman-teman bisa melihat gambar diagram panahnya. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan K dan L secara berurutan, atau biasa dilambangkan X, Y dengan X anggota K dan Y anggota L. Berikut ini contohnya. K yang beranggotakan sapi, kambing, jerapah, dan singa, dan L yang beranggotakan rumput, daun, dan daging. Relasi antara kedua himpunan tersebut adalah makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diperoleh K sama dengan sapi dengan rumput, kambing dengan rumput, jerapah dengan daun, dan singa dengan daging. Yang ketiga, dengan koordinat Kartesius. Kita hanya membuat garis Kartesiusnya saja, sumbu X untuk himpunan pertama dan sumbu Y untuk himpunan kedua. Sumbu X yang beranggotakan sapi, kambing, jerapah, dan singa, dan sumbu Y yang beranggotakan rumput, daun, dan daging. Setelah itu hanya dipasangkan sapi dengan rumput, kambing dengan rumput, jerapah dengan daun, dan singa dengan daging. Sifat-sifat relasi yang pertama ada inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A ditentukan oleh R sama dengan A, B, di mana B, A anggota R. Inverse dari R sama dengan B, A, di mana A, B anggota R. Contohnya diketahui A
1,2,3, dan B, X, Y. R-nya 1,X, 1,Y, dan 3,X. Itulah relasi dari A ke B. Maka inverse dari R, X,1, Y,1, dan X,3. Relasi inverse dari B ke A. Jadi tinggal dibalik aja ya teman-teman. Sifat yang kedua yaitu refleksif. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A. Relasi tersebut dikatakan refleksif jika untuk setiap A anggota A berlaku A, anggota R. Contohnya diketahui A 1,2,3. R-nya 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3. Jawabannya relasi R bersifat refleksif. Kenapa bersifat refleksif? Karena 1,1 anggota R, 2,2 anggota R, dan 3,3 anggota R. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui B 1,2,3,4, R adalah 1,1, 2,4, 3,3, 4,1, dan 4,4. Jawabannya relasi R tidak bersifat refleksif. Kenapa tidak bersifat refleksif? Karena 2,2 bukan anggota dari R. Artinya 2,2 tidak ada di R. Sifat relasi yang ketiga yaitu simetris. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A, B anggota R berlaku B, A anggota R. Contohnya diketahui A 1,2,3, R-nya 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Jawabannya relasi bersifat simetris. Kenapa bersifat simetris? Karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota R, 2,2 anggota R, 2,1 anggota R, dan 3,3 anggota R. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui B 2,4,5. R-nya 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Jawabannya relasi R tidak bersifat simetris. Kenapa tidak bersifat simetris? Karena 4,2 anggota R tetapi 2,4 bukan anggota R. Artinya 2,4 tidak ada di R. Sifat relasi yang keempat yaitu antisimetris. Relasi R A ke A dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap A, B anggota R dan B, A anggota R berlaku A sama dengan B. Contohnya diketahui B 1,2,3,4, R 1,3, 2,4, 4,2, dan 4,4. Jawabannya relasi R bukan relasi antisimetris. Kenapa bukan? Karena 4,2 anggota R dan 2,4 anggota R. Tetapi 2 tidak sama dengan 4. Contoh yang kedua, diketahui A 1,2,3. R-nya 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, dan 3,3. Jawabannya relasi R merupakan relasi antisimetris. Kenapa? Karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota R, 2,2 anggota R, 2,3 anggota R, dan 3,3 anggota R. Sifat relasi yang kelima yaitu transitif. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap A, B anggota R dan B, C anggota R berlaku A, C anggota R. Contohnya diketahui A 1,2,3, R adalah 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, dan 1,3. Jawabannya relasi R merupakan relasi transitif. Kenapa? Karena 1,2 anggota R dan 2,1 anggota R, maka 1,1 anggota R. Serta 2,1 anggota R dan 1,3 anggota R, maka 2,3 anggota R. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui B 1,2,3. R-nya 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3. Jawabannya relasi R tidak bersifat transitif.
Kenapa tidak bersifat transitif? Karena 1,2 anggota R dan 2,3 anggota R, tetapi 1,3 bukan anggota R. Artinya 1,3 tidak ada di R. Sifat relasi yang terakhir yaitu ekuivalensi. Relasi R bersifat ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya A adalah 1,2,3, R adalah 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Jawabannya, relasi R bersifat ekuivalensi jika relasi tersebut satu refleksif. Relasi R merupakan relasi refleksif karena 1 anggota A, 2 anggota A, dan 3 anggota A. Maka 1,1 anggota R, 2,2 anggota R, dan 3,3 anggota R. 2. Relasi R merupakan relasi simetris karena 1,2 anggota R, maka 2,1 anggota R. 3. Relasi R merupakan relasi transitif karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota R, maka 1,2 anggota R. Serta 1,2 anggota R dan 2,2 anggota R, maka 1,2 anggota R. Pembahasan materi relasi yang terakhir yaitu komposisi relasi. R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SOR atau S tersusun dari R. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S tersusun dari R adalah A, C di mana A anggota A, C anggota C, dan untuk beberapa B anggota B, A, B anggota R, dan B, C anggota S. Sekian pembahasan materi mengenai relasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.